Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannaf hantal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan masyayihim wa khususan asyadidi wa asyadidihim wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Pengajian Tafsir Al-Jailani malam ini akan membahas kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu surat At-Taubah ayat 55, 56, 57. Mudah-mudahan sampai 58 ya. Pada penjelasan minggu yang lalu bahwa orang-orang yang di dalam batiniahnya masih dikotori penyakit-penyakit nifak, yaitu kemunafikan, dan juga penyakit-penyakit fasik, maka selama itu pula seluruh amal ibadahnya layu taqabbala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai ciri-ciri mereka, ciri-ciri orang yang batiniahnya masih ada kefasikan, wala ya'tunas sholata illa wahum kusala, mereka tidak melaksanakan sholat kecuali dengan ogah-ogahan, males-malesan. Jadi sholat itu tidak menjadi prioritas dalam hidupnya, apalagi menjadikan sholat sebagai tempat kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'tunas sholata ilahum kusala, ini salah satu indikasi kalau kita sholatnya kok males-malesan gitu ya. Misalkan sudah datang waktunya, entar, sudah diingatkan entar, akhirnya bablas. Setelah bablas nggak ada kesedihan. Oh iya, tadi saya nggak sholat ya. Terus nggak ada kepikiran untuk qodho ya. Nah, terus sholat yang akan datang begitu lagi. Nah, kalau dalam sehari ya sudah terbiasa meninggalkan sholat, maka dalam seminggu, sebulan, setahun gitu, hatinya semakin
gelap dan semakin berat melaksanakan sholat. Maka indikasi ini, ciri-ciri ini bisa dijadikan sebagai cermin untuk melihat diri kita. Jadi apakah ketika ada panggilan sholat hati kita tersentuh atau tidak? Tersentuh tapi kemudian malas. Setelah malas ada yang mengingatkan, tergerak enggak? Gitu. Oh iya tergerak. Gitu. Lah, kalau hatinya masih ada nur ilahiyah, ya, ketika adzan, oh dengar, gitu. Kemudian agak malas-malesan, terus nanti bangun lagi, gitu. Atau dibangunkan oleh orang lain, gitu. Kemudian akhirnya melangkah. Ini sebagai tanda masih ada nur ilahiyah di dalam diri kita. Tapi kalau sudah mulai malas-malesan, kemudian gampangin lagi. Atau yang paling unik, menggunakan argumentasi hakikat. Nah ini kalau yang lagi mabuk hakikat ini biasanya sering terjadi. Karena semua kembali kepada Allah, ya, ketika dia malas sholat, itu dinisbahkan dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki saya sholat ya sholat, kalau enggak ya enggak. Gitu. Jadi enggak ada ikhtiar, enggak ada wanahan nafsa anil hawa, tidak ada perjuangan melawan hawa nafsu untuk gumregah bangun melaksanakan sholat. Nah ini bisa menjadi cermin buat kita ketika kita mau melaksanakan sholat, karena ini panggilan Allah, hati kita itu setrumnya masih kenceng atau sudah berbet, nah, atau sudah mulai ada cahaya dikit, gitu, sentik-sentik. Nah, di sini bisa menjadi bahan introspeksi ke dalam diri kita. Kalau kita masih ada sifat-sifat itu, ya sholat males, apa-apa males, ya, kemudian ninggalin sholat dianggap biasa, ditambah lagi dia nggak sholat pakai alasan ilmu hakikat. Kalau Allah menghendaki saya sholat ya sholat, kalau enggak ya enggak. Kebablasan tidur, Allah menghendaki saya enggak sholat ini. Gitu. Jadi semua dinisbatkan kepada Allah, tidak sadar bahwa dirinya ini sebagai seorang hamba yang masih pemula, dan di dalam dirinya masih ada hawa nafsu yang selalu mengajak untuk berpaling dari Allah, dibiarkan subur, kemudian ditambah ilmu hakikatnya tidak bisa memberikan cahaya, justru dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan perilakunya. Nah ini bahayanya kalau ngaji hakikat tidak utuh, sehingga dicomot-comot untuk kepentingan hawa nafsunya. Dan ini banyak sekali kejadian yang seperti ini. Nah, dengan penjelasan seperti ini, ya, kita langsung ngaji kepada ayat-ayat Al-Quran, kemudian ngaji langsung kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentu kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan batinnya terkait penyakit-penyakit batin yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi ciri yang pertama tadi, ogah-ogahan sholat, males-malesan sholat. Kemudian yang kedua, ya, wala yunfikuna illa wahum karihun. Orangnya pelit banget. Ya. Udah jelas dia itu kaya. Ya, rezekinya melimpah. Tapi ketika diajak untuk membantu pesantren, membantu masjid, musola, beratnya minta ampun. Tapi giliran ada yang terkait dengan hawa nafsu, ya, contoh misalkan hura-hura, poya-poya,
itu berapapun dikeluarkan. Nah ini dua ini sebagai tanda-tanda kalau ada orang kaya ya kok tambah pelitnya, tapi untuk maksiat itu ringan, itu pertanda hatinya sedang dikuasai oleh penyakit-penyakit batiniah tadi, yaitu penyakit fasik dan penyakit nifak. Ya, andai misalkan dia dengan terpaksa mau ngeluarin gitu, ya, wahum karihun, tidak mengeluarkan secara sukarela atau mengambilkan yang ya pantas, yang layak gitu, hanya sekedar supaya kelihatan bantulah, nggak enak kalau nggak bantu, jadi karihun, dalam keadaan terpaksa. Nah ciri-ciri ini mudah sekali sebagai salah satu cara untuk mendeteksi penyakit-penyakit batiniah yang ada di dalam diri kita. Apakah kita dalam melaksanakan sholat itu tadi masih ogah-ogahan, malas-malesan, atau yang kedua ketika kita memiliki rezeki pelitnya minta ampun ya, tapi untuk maksiat ya paling semangat ya. Kalau ada dua tanda-tanda ini berarti di dalam diri kita sedang dipenuhi yaitu penyakit-penyakit batiniah berupa penyakit nifak dan fasik. Bagi orang-orang kaya ya, jadi sebenarnya kekayaan itu milik Allah ya. Kaya itu amanah. Orang diberikan rumah mewah itu amanah. Orang diberikan kerjaan yang menjadi sumber rezeki dengan mudah itu amanah. Diberikan keluarga juga amanah. Diberikan kedudukan juga amanah. Namun ketika dia tidak menyadari bahwa itu amanah, maka yang terjadi nanti muncul sifat seperti Qarun dan Fir'aun. Qarun ya ketika sudah kaya raya, dia akan merasa ini semua hasil kerja keras saya, bukan karena Allah gitu. Begitu juga Fir'aun, ketika sudah menjadi penguasa yang tak terbatas kekuasaannya, sombong akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Nah, sifat-sifat ini juga sering menghinggapi orang-orang modern ya. Contoh misalkan dia berangkat ke kantor dari habis subuh pulang malam, tapi kalau nggak didasari ilmu tauhid yang benar, itu pasti nanti ketika gajian ini hasil kerja keras saya, disuruh infak, lo ngapain infak, enak aja gitu kan, berapa 2,5% atau berapa, nggak ada infak-infakan. Nah, karena apa? Merasa ini hasil. Tapi kalau didasari dengan keimanan, oh iya, di dalam agama Islam setiap kita memperoleh rezeki ya ada kesempatan untuk infak. Kalau zakat kan harus memenuhi aturan nisab, ada nisabnya, ada haulnya. Tapi kalau infak bisa setiap saat. Dan infak kelebihannya dilibatkan oleh Allah 700 kali lipat. Ya, kalau zakat itu membersihkan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Maka apabila kita mudah mengeluarkan zakatnya, infaknya, ya itu pertanda bahwa hati kita bersih, rezeki kita bersih. Tapi kalau rezeki yang kotor, ya tadi ketika mendapatkan rezeki sudah angkuh sombong seperti Qarun, ya ketika suatu saat diuji oleh Allah, ya diambil satu-satu, gitu ya, baru terasa. Ya, misalkan dia membanggakan jabatannya, tiba-tiba jabatannya ya dimutasi, dipindah, baru terasa penderitaannya. Kenapa? Karena merasa memiliki ya terhadap jabatan itu mendominasi dirinya.
Begitu juga orang yang mencintai harta benda dengan berlebih-lebihan. Suatu saat harta bendanya itu diambil secara perlahan, ya, pelan-pelan oleh Allah, juga akan merasakan penderitaan. Maka supaya hati kita bisa lepas dari penderitaan, maka bersihkanlah hati kita, yaitu dengan memperbanyak mengingat Allah dan meyakini bahwa rezeki, derajat, pangkat itu sebagai amanah dari Allah. Karena ini amanah, suatu saat diambil, ya kita legowo, kita pasrah, ya tidak sampai merasakan penderitaan. Itu. Kemudian dijawab ya terkait sikap orang-orang yang tadi membanggakan hartanya, membanggakan kedudukannya, itu dijawab oleh ayat berikutnya. Fala tu'jibka amwaluhum, ya. Fala tu'jibka, maka jangan membuat dirimu kagum, ya. Failnya di belakang, apa amwaluhum, harta mereka. Wala auladuhum, dan juga tidak menjadikan kagum, yaitu auladuhum, anak-anak mereka, keturunan mereka. Bahkan dibuat sebagai bangga-banggaan. Ya. Sebab munculnya penyakit, ya, itu berasal dari ujub. Ya, ujub dengan harta. Wah, saya hebat karena dengan kerja keras saya akhirnya sukses, ya, berhasil. Nah, ini ujub. Ketika sudah muncul ujub, Allah tidak kelihatan. Sulit untuk mengembalikan kepada Allah bahwa dia mendapatkan kerjaan, mendapatkan proyek misalkan, mendapatkan kedudukan, ya. Itu sesungguhnya semua dari Allah. Tapi pada saat muncul ujub, itu tertutup semua. Yang ada yang kelihatan hanya dirinya. Dirinya yang merasa kerja keras, dirinya yang merasa bisa sukses, bisa berhasil, bisa menentukan. Nah, ini dari ujub inilah yang akhirnya muncul penyakit berikutnya, yaitu kibir, sombong. Ya, setelah sukses kemudian sombong, merasa paling kaya, merasa ya hebat, merasa segala-galanya. Kemudian setelah ujub, takabur, melihat orang lain, ihtikor, merendahkan. Apa sih itu? Apa itu? Ini efek dari ujub yang dibiarkan berbuah menjadi kibir, sombong, kemudian merendahkan orang lain. Ya, ini penyakit-penyakit batiniah ini harus disadari, dikenali, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi pribadi yang angkuh dan sombong. Sebab salah satu penyakit yang mudah membuat sombong itu adalah salah satunya harta, ya, kemudian derajat, pangkat. Nah, ini kalau tidak bisa menata hatinya, tidak bisa mengembalikan kepada Allah, tidak bisa la haula wala quwata illa billah, maka mudah ujub, selanjutnya takabur. Nah, terus apa resikonya kalau dia ujub takabur, wong ini harta-harta saya sendiri? Ya, boleh nanti dirasakan pada saat Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah mulai menunjukkan sifat koharnya, ya, sifat koharnya, maha perkasanya Allah ditunjukkan. Jabatan yang dibanggakan tiba-tiba lepas, harta yang dibanggakan tiba-tiba, ya, bangkrut bisnisnya. Ini bagi Allah sangat mudah. Nah, pada saat posisi jabatan sudah diambil, bisnis bangkrut, nah, disitulah baru merasakan dampak dari penyakit ujub dan takabur. Ya, bagaimana orang yang dahulunya sombong, ya, kemudian jatuh miskin,
Bagaimana orang yang dahulunya ketika menjabat sombong, kemudian jabatan itu ditarik menjadi orang biasa, ya akhirnya disitulah merasakan penderitaan. Gitu. Ya. Jadi ayat ini memberikan penjelasan jangan sampai hartamu, anak-anakmu itu membuat kamu takjub, membuat kamu kagum, sebab runtutan dari ujub ini akan muncul penyakit-penyakit berikutnya, dan ini juga termasuk penyakit batiniah yang harus dibersihkan dari dalam diri kita. Ya. Lah, ini penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau sampai harta kita banggakan, kemudian anak kita juga kita banggakan secara berlebih-lebihan, tidak mampu mengembalikan kepada Allah, maka suatu saat ketika diambil, dipaksa oleh Allah, baru merasakan penderitaan. Ini li'annaha min asbabil adab. Ini sebagai salah satu pemicu, yaitu turunnya adab, siksa saat di dunia. Jadi orang-orang yang angkuh dan sombong ketika ditarik, diambil oleh Allah, ya, akar kesombongannya, baru merasakan penderitaan, dan ini disebut azab, siksa di dunia. Ya. Innama yuridullah. Nah, ini diberikan solusi. Ya, jangan sampai kita ujub dengan harta, dengan anak. Ya, kembalikanlah semua kepada pemiliknya, yaitu Allah. Kita sebagai hamba, ya, ketika diberikan anugerah rezeki pangkat itu amanah, diberikan rezeki anak itu juga amanah. Maka amanah ini harus kita jaga sebaik-baiknya. Sebab amanah rezeki, amanah anak akan dihisap oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kalau sampai ditanya, "Hei anakmu, kok nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, itu dulunya gimana?" gitu. Tapi kalau orang tuanya sudah ya mondokin, sudah nyekolahin, itu di hadapan Allah bisa menyampaikan argumentasi. Tapi kalau orang tuanya nggak mau nyekolahin, nggak mau mondokin, nah ini nanti akhirnya bisa merugikan orang tua tersebut. Sebab anak itu amanah, karena itu amanah harus dijaga sebaik mungkin supaya mereka mendapatkan ilmu agama sebagai bekal ibadah, dan harapan berikutnya menjadi generasi anak yang soleh yang bisa melanjutkan perjuangan. Innama yuridullah, sesungguhnya yuridu berkehendak siapa Allahu, Allah. Allah berkehendak apa? Liyu'adzibahum, untuk menyiksa mereka. Biha, dengan tadi, ya, dengan awal dan aulad. Gitu. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, nah, ini kehendak Allah yang memiliki sifat al-muntakim. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan innama yuridullah, kemudian ay al-muntakim minhum. Sesungguhnya Allah berkehendak, Allah yang memiliki sifat al-muntakim, yang maha menyiksa. Menyiksa kepada siapa? Yaitu kepada tadi objek yang di awal ayat tadi, orang-orang kaya atau orang-orang yang membanggakan kekayaannya, orang-orang yang membanggakan anaknya tanpa bisa menjaga amanah dengan baik, ya, tanpa bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amanah anak dan harta tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka liyu'adzibahum, ya, Allah yang memiliki sifat al-muntakim, maha menyiksa, akan menunjukkan sifat muntakimnya kepada
mereka, yaitu dengan diturunkan siksa. Seperti apa siksanya? Ya kalau misalkan harta, kalau harta nggak diinfakin, nggak dizakatin, pasti larinya ke yang maksiat, pasti larinya yang ke perbuatan dilarang Allah. Ya. Kalau misalkan masuk ke dalam rumah, ya pasti nanti akan menimbulkan masalah. Begitu juga anak yang diberikan makan dari barang yang haram, ya, barang hasil korupsi misalkan, pasti anak ini susah dididik, ya, karena zatiahnya itu makan barang haram. Kalau zatiahnya haram, pasti berproses akan mudah mengikuti setan daripada mengikuti perintah malaikat dan mengikuti perintah Allah. Ya bisa dilihat. Kalau bapaknya nggak hati-hati dalam mencari rezeki, apalagi haram juga disikat, itu dimakan oleh anak istrinya, tanda-tandanya akan kelihatan. Anak susah diatur, ya. Kemudian anak lebih mudah maksiat, ya. Kemudian ya bisa jatuh kepada narkoba, bisa jatuh kepada minum-minuman, ya. Karena apa? Zatnya yang dimakan, yang masuk ke mulutnya itu zat yang di dalamnya sudah ada syaitonnya. Maka tarikannya ketika menjadi darah pasti akan mengajak kepada fahsya dan mungkar. Gitu. Lah, kalau ada orang tua melihat anaknya ya narkoba, melihat anaknya tiap hari ya nggak pernah pulang, ini tentu akan merasakan penderitaan. Ya, begitu juga misalkan orang diberikan kekayaan melimpah, tapi dari hasil yang tidak halal, itu dilihat keluarganya pasti tidak bahagia. Anaknya susah diatur, dikontrol, istrinya juga sama, susah diatur, dikontrol. Semua melawan. Karena Allah sedang menunjukkan sifat Al-Muntakim, yaitu Maha Penyiksa, ya, sehingga orang tersebut mengalami penderitaan pada saat hidup. Ya, ini bisa dilihat ya orang-orang yang kaya, yang hartanya itu melimpah tapi dari hasil dan sumber yang tidak halal, itu pasti suasana keluarganya pasti tidak dalam keadaan suasana yang damai. Karena liyu'adzibahum, Allah ingin supaya mereka merasakan penderitaan, merasakan siksa fil hayati dunya, pada saat masih di dunia. Wa tazhaku anfusuhum, dan hilang anfusuhum, dirinya, ya, sampai akhirnya ya min kasrati mahabbatihim laha. Jadi karena saking mencintai kepada harta yang berlebihan, mencintai anak yang berlebihan, ya. Kemudian wa hirsihim alaiha, wakhisum alaih itu ambisi, ya. Dalam mengejar dunia itu didasari dengan ambisi yang kuat, ya. Istilahnya sudah enggak pakai perhitungan ini halal atau haram. Jangankan yang haram, yang halal aja susah. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Nah, ini kalau orang sudah pedoman begini sudah gelap gulita. Nah, ini salah satu pemicunya mereka akan merasakan penderitaan di dunia. Kemudian tajhaku anfusum ait wa tazula anfusum waqta hulul ajal, maka akan mengalami ya penderitaan, siksa ya pada saat melewati ya proses ajal. Ini efek dari kecintaan terhadap materi duniawi masuk ke dalam hati, gitu. Wahum kafirun, ditambah lagi, dan bermula mereka siapa? Yaitu tadi orang yang membanggakan harta, membanggakan anaknya, kemudian muncul sombong dan sebagainya. Nah, ini akhirnya dia dibalas oleh Allah, ya, mengalami penderitaan yang luar biasa saat di dunia. Jadi Allah ini menyampaikan liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Allah akan menyiksa mereka pada saat di dunia, bukan di akhirat.
Apa buktinya? Yaitu tadi, karena faktor kesombongan pada saat dia kaya, karena faktor membanggakan anaknya yang berlebihan, gitu. Kemudian diuji oleh Allah. Akhirnya ini, kata Allah, ini azabku yang sangat pedih yang kamu rasakan saat di dunia ini. Wa tazhaqu anfusuhum, ini kalau sampai keterusan tidak diberikan anugerah oleh Allah, itu kebablasan sampai ajal lewat dalam kondisi hatinya ya dipenuhi dengan kecintaan terhadap duniawi tadi. Wahum kafirun, wahum dan bermula mereka kafirun, mereka ingkar. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan makna kafirun ay mahjubun, yaitu orang-orang yang terhijab hatinya an tauhidillah, dari mengesahkan Allah. Itu. Jadi kenapa tadi orang-orang kaya membanggakan hartanya, ya. Kemudian kenapa mereka membanggakan anaknya? Karena dasar akidahnya lemah. Coba kalau didasari dengan tauhid yang benar. Oh iya, saya ini seorang hamba yang tidak punya apa-apa. Kemudian Allah memberikan fasilitas, rezeki, sarana rumah, sarana mobil, sarana keluarga dan lain sebagainya. Kalau tauhid kita itu lurus benar, oh semua ini amanah Allah. Kalau amanah harus kita jaga. Berarti kita ini pengemban amanah. Maka tidak ada rasa mencintai yang berlebihan karena ada pemiliknya. Maka pada suatu saat diambil hartanya, ya sudah, dilepaskan, diikhlaskan. Gitu. Jadi tidak sampai merana yang berlebih-lebihan. Gitu. Karena terhijab tadi melihat, oh ini ya seperti kayak Korun lah. Korun kan terhijab. Melihat harta, wah ini hasil kerja keras saya. Oh ini semua. Ini sama dengan orang-orang modern sekarang ini yang hidupnya memiliki sifat-sifat yang sama tadi, membanggakan derajat, membanggakan pangkat, membanggakan harta benda, membanggakan anak. Kemudian muncul kibir. Suatu saat akan dibalik oleh Allah. Supaya dia tahu hakikatnya, yang punya sesungguhnya siapa? Kamu atau Allah? Nah, pada saat Allah menunjukkan sifat Al-Muntakim, ya tadi jabatannya pindah, rezekinya berkurang, ya. Nah, ini mulai merasakan penderitaan di dunia lah. Supaya kita tidak menderita saat di dunia, mari kita perbaiki tauhid kita, keimanan kita. Kita kembalikan ya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir di dunia tidak membawa apa-apa. Kemudian ketika kita diberikan derajat pangkat, mari kita nolkan diri kita dan kita kembalikan kepada Allah. Semua milik Allah. Kalau kita sudah bisa menetralkan hati kita dan mengembalikan semua milik Allah, hati kita akan merdeka, hati kita akan damai, hati kita akan nyaman. Tapi kalau hati kita dikuasai dengan rasa memiliki harta, rasa sombong, rasa ujub, nah, suatu saat dicolek dengan ujian tadi, baru akan merasakan penderitaan saat di dunia. Jadi apa faktornya? Ternyata faktornya penderitaan di dunia adalah faktor terhijabnya hatinya karena sebab lemahnya ilmu tauhid dan juga redupnya keimanan. Karena itu penting kita ngaji ilmu tauhid, ya apalagi tauhid sufi, ya. Ini sangat memberikan bekal hidup, ya, sehingga kita menjadi enteng. Kalau kita belajar tauhidnya sufi itu sangat menenteramkan, sangat mencerahkan, ya. Menghadapi dunia itu enteng, menghadapi dunia itu kecil, ya. Karena kita sudah terbuka pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta.
Kalau kita sudah sadar bahwa di alam semesta ada pemilik yang hakiki, bahwa kita ini hanya sekedar sebagai boneka yang diberikan amanah, maka hati kita akan nyaman gitu. Ya, jadi apa yang disampaikan dalam ayat ini, bahwa faktor mereka disiksa oleh Allah di dunia karena faktor hatinya terhijab, dipenuhi dengan kecintaan terhadap harta, dipenuhi kecintaan terhadap anak, istri yang berlebih-lebihan, mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, wa yahlifuna billah innahum laminkum wa ma hum minkum. Nah, ini masih meneruskan ciri-ciri sifat orang yang munafik. Wa yahlifuna, dan mereka bersumpah billah dengan Allah. Tapi bil khalfi al-kadhib, dengan sumpah yang sombong. Jadi ciri-ciri orang yang munafik, fasik, itu sedikit-sedikit sumpah demi Allah, sumpah demi Allah, padahal udah jelas itu dia itu bohong. Jadi untuk menutup kebohongannya dengan meyakinkan sumpah demi Allah. Padahal wa yahlifuna billah bil khalfi al-kadhib. Kalau orang yang batinnya penuh dengan kemunafikan, kefasikan, enteng, nggak ada beban. Tapi kalau orang yang hatinya jernih, bersumpah atas nama Allah tapi sesungguhnya bohong, itu berat dan malu kepada Allah. Maka ini harus kita sadari, jangan sampai kita mudah bersumpah dengan nama Allah hanya sekedar untuk menutupi kebohongan kita. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, bisa dilihat orang yang suka gampang sumpah untuk menutupi kebohongan. Demi Allah saya enggak, padahal iya. Demi Allah saya enggak, padahal iya. Nah, ini termasuk batiniahnya, dipenuhi dengan penyakit nifak dan fasik. Innahum laminkum, sesungguhnya mereka itu bagian dari dirimu. Maksudnya orang-orang yang memiliki sifat seperti ini itu ada di tengah masyarakat kita. Ya kan, kita selalu sering menemukan karakter orang yang selalu berkata bohong. Berkata bohong kemudian menutupi dengan kebohongan. Jadi kebohongan dibuat nutup kebohongan. Akhirnya kebohongan demi kebohongan terus dia lakukan. Nah, kemudian setelah terbongkar mengucap sumpah demi Allah, wallahi, tawahi, padahal ini hanya untuk menutup kebohongan berikutnya. Nah, kalau jiwa seseorang sudah kotor seperti ini, itu tidak merasa dosa. Yang penting dia aman, selamat gitu. Tapi Allah Maha mengetahui. Gitu. Nah, mereka siapa? Innahum laminkum, mereka ini ada di sekitar kita. Nah, ini artinya bahwa ini sebagai koreksi buat diri kita. Apakah ada di dalam diri kita penyakit seperti ini? Wa ma hum minkum, dan mereka bukan dari kalian. Itu. Walakinnahum qaumun yafraqun, akan tetapi mereka itu adalah kaum yang takut. Ayyakhafuna, mereka takut, antaf'alu, mereka melakukan perbuatan bihim dengan mereka, lakum perbuatan minna al musyrikin, fattaru ilal mudahanah wan nifaq wa adharu al islam khifdun li dima'ihim wa amwalihim wa muttiruna al idharil iman wa min ghayati tadalluhim wa terrorihi. Jadi mereka sesungguhnya orang-orang yang memiliki sifat penakut. Takut kenapa? Takut dengan manusia, tidak takut dengan Allah. Coba kalau di dalam dirinya itu ada keimanan, ada ketauhidan, rasanya malu deh kalau kita bicara bohong. Rasanya malu deh kalau kita bicara sumpah tapi bohong. Tapi bagi orang-orang yang hatinya tertutup, terhijab, dianggap hal yang biasa. Nah, dari penjelasan di atas kita dapat memahami bahwa sejak zaman Nabi dan juga sampai zaman sekarang
penyakit-penyakit batiniah itu selalu ada. Ya. Kita tidak menunjuk siapapun, tapi kita melihat ke dalam diri kita, apakah penyakit-penyakit yang disampaikan dalam ayat tadi itu masih ada di dalam diri kita atau tidak. Andai masih ada, mari kita bersihkan diri kita dengan istiqomah zikir dan riyadhah mujahadah. Jangan sampai merasa suci kemudian ujub takabur. Oh saya enggak pernah kayak begitu. Ya, akhirnya sama, ujub kemudian berikutnya takabur. Lebih baik kita tawadhu. Iya, saya masih ada, tapi saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Iya, saya masih ada tapi dikit-dikit, tapi saya akan berusaha untuk memperbaiki. Oh saya tidak ada, alhamdulillah, tapi saya akan berusaha untuk istiqomah, menjaga dari yang sudah ada. Jadi jangan sampai kita tadi muncul ujub takabur. Ujub takabur itu pemicu masuknya hijab. Ya, hijab keakuan diri, kehebatan diri, akhirnya jatuh lagi, merasa hebat, merasa sombong. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam membersihkan batiniah kita dari kotoran-kotoran batiniah yang menjadikan hijab kita, yang menjadikan gelap gulitanya hati kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita ngaji, zikir dan riyadhah mujahadah dapat menjadikan wasilah untuk menghidupkan nur ilahiyah di dalam hati kita, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.